10 2016 bahwa Bawaslu beserta jajaran wajib melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilihan 2020 ini. Pemutakhiran ini memakai 3 metode pengawasan. Pertama, kita melakukan pengawasan sampling audit. Yang kedua itu dengan metode pengawasan berkala, dan ketiga pengawasan secara langsung. Dengan pengawasan audit itu dilakukan terhadap rumah-rumah yang sudah dilakukan coklit oleh PPDP. Nanti Panwas Kelurahan kita mengunjungi rumah tersebut untuk memastikan apakah rumah yang sudah dicoklit itu memang dikunjungi dari rumah ke rumah, tidak dilakukan coklit di rumah PPDP itu sendiri. Kedua, memastikan bahwa saat melakukan coklit di rumah tersebut, PPDP sudah mencoret pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan menambahkan pemilih yang memenuhi syarat ke dalam daftar pemilih. Kemudian memastikan bahwa PPDP sudah memasang stiker telah selesai coklit di rumah yang sudah dicoklit tersebut. Untuk sistem laporan sendiri dari pengawas, Pak? Untuk laporan berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh jajaran kita di kelurahan dan kecamatan itu dilaporkan secara berjenjang. Nah, misalnya Panwaslu Kelurahan setelah melakukan pengawasan di lapangan itu menuangkan seluruh hasil pengawasannya ke dalam form A dan alat kerja pengawasan yang sudah kita sampaikan kepada Panwaslu Kelurahan melalui Panwas Kecamatan kita berdasarkan arahan dari pimpinan kita di Bawaslu RI. Nanti Panwas Kelurahan kita membuat agenda per minggunya, yakni bagaimana dia menyisir melakukan pengawasan secara bergulir ke seluruh TPS. Minimal mereka harus mengunjungi 1 sampai 2 KK per TPS dalam 1 minggu. Misalkan dalam itu ada 10 TPS, artinya dia harus menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan laporan mingguan pengawasan berkalanya. Nah, misalnya 10 TPS, artinya dia harus melaporkan ke Panwas Kecamatan 20 KK per minggunya berhasil pengawasan yang mereka lakukan. Fokusnya apakah itu pengawasan berkala atau pengawasan audit, fokusnya tetap sama, memastikan rumah itu sudah dikunjungi, sudah dicoklit, dan memastikan PDP sudah men-TMS-kan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan men-MS-kan pemilih yang tidak terdaftar dalam model AKWK, kemudian memasukkan ke dalam model AKWK atau pemilih baru. Pak, untuk dasar data nih Pak yang diawasi oleh pengawas, Pak, apakah sama data dengan KPU atau Bawaslu punya data sendiri? Ya, terkait dengan data, kita sudah menerima data dari Bawaslu RI dalam bentuk CSV, dan itu nanti akan kita turunkan kepada jajaran pengawas kita di kecamatan dan kelurahan secara berjenjang. Namun tentu kita terkait ini karena KPU juga punya data dan perlu kita sampaikan bahwa data yang kita miliki di dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah sebagai data pembanding terhadap proses pemutakhiran yang dilakukan oleh jajaran KPU dalam hal ini PPDP dan PPS. Potensi-potensi permasalahan yang terjadi pada proses pemutakhiran data pemilih ini, pertama seperti PPDP tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah. Kemudian setelah coklit dilakukan, PPDP tidak memasang stiker telah dicoklit di rumah, tanda telah dicoklit di rumah para pengunjung. Selanjutnya potensi masalah juga akan muncul ialah ketika PPDP setelah mencoklit mereka tidak mengeluarkan pemilih yang TMS dan tidak memasukkan pemilih baru yang tidak terdapat dalam model AKWK itu. Nah, jika hal ini terjadi, Pak, apakah ada sanksi atau? Ya, kita di Bawaslu terkait dengan potensi permasalahan apabila ditemukan di lapangan, karena kita jajaran pengawas ada di lapangan, kita menyampaikan saran perbaikan kepada PPDP dan PPS. Apabila saran perbaikan yang kita sampaikan melalui jajaran pengawas kita kepada PPDP dan PPS diindahkan oleh
PDP dan PPS, maka PPL menyumbangkan ke dalam form A dan menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diteruskan kepada panitia pemilihan kecamatan. Berarti nanti Panwascam akan mengeluarkan rekomendasi gitu? Iya, nanti selanjutnya Panwascam akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan potensi masalah atau temuan hasil pengawasan di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.